Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan, kelas B25, Universitas Sunan Gresik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Al-Farizi, SPD, MPD. Di sini saya akan menyampaikan tentang hubungan manusia dan alam perspektif Islam. Pendahuluan. Hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam merupakan konsep yang sangat penting dan mendasar karena Islam menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan etika dalam memanfaatkan sumber daya alam. Rumusan masalah yang akan saya sampaikan ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana konsep penciptaan manusia menurut perspektif Islam. Yang kedua, bagaimana konsep penciptaan alam menurut perspektif Islam. Yang ketiga, bagaimana kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Yang keempat, apa tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. Yang kelima, bagaimana hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Yang pertama, konsep penciptaan manusia menurut perspektif Islam. Konsep penciptaan manusia menurut perspektif Islam, dalam Islam manusia diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi, atau karomah al-insan, yang tidak hanya diciptakan dengan keunikan struktur jasmani dan rohani, tetapi juga dibekali potensi intelektual, spiritual, dan moral untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Jadi, hakikat penciptaan manusia itu untuk menyembah Allah atau beribadah dan menjadi khalifah di bumi untuk menjaga dan memakmurkan alam dengan dibekali akal dan kesempurnaan fisik serta jiwa untuk berbuat baik atau buruk. Yang nomor dua, konsep penciptaan alam menurut perspektif Islam. Konsep penciptaan alam menurut perspektif Islam, Allah juga menciptakan hidup-hidupan yang lain untuk memudahkan manusia. Setiap kehidupan mempunyai fungsinya tersendiri. Apabila suatu sepsis kehidupan pupus, fungsi dan peranannya tidak dapat digantikan oleh sepsis yang lain. Umpamanya, bukit dan gunung berperan sebagai pasak bumi yang menetapkan kedudukannya. Jadi, dalam perspektif Islam ini, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebesarannya, bukan karena kebetulan, tetapi melalui proses bertahap. Tujuan penciptaan ini adalah untuk membimbing manusia agar mengenal dan membuktikan keesaan serta kekuasaan Allah, serta memelihara alam sebagai sebuah amanah. Yang ketiga, kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam, yaitu ada dua. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Manusia diberi amanah oleh Allah sebagai pengelola bumi yang telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku akan menempatkan seorang khalifah di muka bumi. Jadi manusia sebagai khalifah berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, dan merawat alam. Tugas ini meliputi mengelola alam, membangun peradaban yang adil, menjaga lingkungan, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ini berlaku bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat.
Yang kedua, manusia sebagai hamba Allah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang keberadaan keadaan atau eksistensi manusia sebagai hamba, yaitu dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah berarti manusia yang tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Peran ini mencakup ibadah dalam arti luas atau termasuk menjaga hubungan baik dengan sesama dan alam serta menjalankan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan bertanggung jawab dan memelihara alam semesta. Kemudian, tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. Alam sebagai sarana ibadah, yakni dengan merawat alam adalah bentuk syukur kepada Allah. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab sosial dan spiritual. Alam sebagai amanah, yakni alam adalah titipan Allah yang harus dijaga. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah memperbaikinya. Jadi tujuan ini untuk menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar manusia menyembah dan mengenalnya, serta untuk menjadi sarana dan tempat bagi manusia untuk hidup, berkembang, dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Contoh perilaku amanah, yakni tidak menebang pohon sembarangan dan tidak menggunakan sumber daya yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Manusia dan alam mempunyai keterikatan yang kuat, di mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain untuk menjaga keseimbangan alam, hubungan antara manusia dengan alam, atau hubungan manusia dengan sesamanya. Bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam kedudukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk memerankan fungsi kekhalifaannya, yaitu kepedulian, pelestarian, tanggung jawab, dan pemeliharaan, berbuat adil, dan tidak bertindak sewenang-wenang kepada semua makhluk, sehingga hubungan yang selalu antara manusia dan alam mampu memberikan dampak positif bagi keduanya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan alam, guna menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam perspektif Islam ini, hubungan manusia dengan alam adalah sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga alam dengan bijaksana, bukan sebagai penguasa. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan alam, karena alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga agar lestari, serta dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan agar tidak rusak. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, hubungan manusia dan alam bersifat tanggung jawab, etis, dan seimbang. Manusia bukan pemilik mutlak, melainkan pengelola dan wajib menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Hubungan ini mencerminkan keharmonisan antara kebutuhan manusia dan hak alam sebagai ciptaan Allah. Syukron katsiron. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau
kalimat yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.